Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Milandani dengan NIM 2207892. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan coding apa saja yang saya gunakan dalam media pembelajaran proyek UTS yang saya gunakan. Mari kita saksikan. Halo semuanya, perkenalkan Ibu adalah Ibu Eis. Hari ini kita akan mengunjungi gedung kesenian. Kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Agar tidak penasaran lagi, mari kita mulai. Hari ini kita akan mengenal tentang alat musik tradisional di Indonesia. Nanti kita akan seru-seruan bareng loh. Tapi sebelumnya kalian klik tombol materi dulu untuk belajar tentang materinya. Nah, di sini kita akan mengenal bunyi dan bentuk alat musik tradisional. Bunyi ialah segala macam suara yang dapat diterima di telinga manusia, ditimbulkan karena adanya sesuatu yang bergerak berupa getaran yang merambat dari berbagai zat, baik padat, gas maupun cair. Untuk penyebutan suara dari alat musik ini, penulis menggunakan istilah bunyi. Nah, sekarang kita akan mengenal jenis alat musik tradisional berdasarkan cara memainkannya. Di sini ada alat musik yang cara memainkannya itu dipukul. Nah, yang pertama itu ada kendang yang berasal dari Jawa Barat. Nah, kendang ini merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat yang termasuk dalam keluarga drum. Biasanya terbuat dari kayu dan kulit sapi atau kambing. Kendang ini memiliki dua sisi yang dapat dipukul, menghasilkan suara yang berirama. Alat ini juga digunakan sebagai pertunjukan musik Sunda seperti pada gamelan, jaipong, dan kesenian tradisional lainnya. Selanjutnya, alat musik yang dipukul ada gondang, berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Gondang ini merupakan alat musik tradisional Batak yang berupa drum besar dengan bentuk mirip kendang. Biasanya dimainkan dalam pertunjukan adat atau upacara. Nah, digunakan untuk mengatur irama dalam musik Batak. Pemain gondang ini memukulnya dengan tangan atau stick untuk menghasilkan suara yang ritmis. Yang ketiga, alat musik yang dipukul itu ada kolintang yang berasal dari Sulawesi Utara. Kolintang ini merupakan alat musik tradisional dari Sumatera Utara yang dibuat dari papan kayu yang disusun sejajar. Nah, pemainnya ini memukul papan kayu tersebut dengan palu kecil untuk menghasilkan bunyi. Nah, kolintang ini biasanya digunakan dalam pertunjukan musik ansambel atau tari. Selanjutnya ada jenis alat musik yang cara dimainkannya itu dipetik. Yang pertama ada sapek dari Kalimantan Timur. Nah, sapek ini terbuat dari kayu dan memiliki senar yang dipetik. Nah, sapek ini mirip ya dengan gitar kecil dan biasanya digunakan dalam pertunjukan musik adat suku Dayak. Selanjutnya, alat musik yang dipetik itu ada sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, sasando ini mirip dengan harpa, terbuat dari bambu dan memiliki banyak senar. Sasando ini dipetik untuk menghasilkan suara yang indah, sering dimainkan dalam upacara adat. Alat musik yang cara dimainkannya dengan cara dipetik, yang terakhir ada kecapi. Kecapi adalah alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat yang mirip dengan harp atau gitar kecil. Terbuat dari kayu dengan senar yang dipetik, kecapi sering digunakan dalam musik gamelan atau pertunjukan tradisional di Jawa dan Sunda.
Nah, selanjutnya ada jenis alat musik yang cara memainkannya itu ditiup. Salah satunya ada suling yang berasal dari Jawa dan Bali. Nah, suling ini terbuat dari bambu. Dengan cara ditiup melalui lubang di salah satu ujungnya, suling menghasilkan suara yang melodi yang sering digunakan dalam musik gamelan atau pertunjukan tradisional. Selanjutnya, ini adalah yang terakhir ya, jenis alat musik yang cara memainkannya itu digesek. Nomor satu ada rebab berasal dari Jawa Barat. Ingat ya, rebab bukan kebab. Nah, rebab ini alat musik tradisional berdawai yang dimainkan dengan cara digesek. Terbuat dari kayu dan kulit, rebab ini sering digunakan dalam musik gamelan Jawa, Bali, dan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu ada arbab, alat musik yang cara mainkannya itu digesek. Arbab ini alat musik tradisional yang berasal dari Aceh yang mirip dengan rebab. Nah, arbab ini memiliki penjelasan materi telah selesai. Selanjutnya kita akan bermain game. Untuk itu, klik tombol rumah. Selanjutnya, klik tombol quiz. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan coding-coding apa saja yang saya gunakan dalam Sprite Project UTS saya ini. Yang pertama kita yang pasti harus masuk ke Scratch-nya ya. Nah, di Scratch ini ada beberapa sprite yang saya gunakan. Nah, ini sprite yang saya gunakan sebelah sini. Lalu untuk backdrop yang saya gunakan ada 15 backdrop. Nah, di sini yang pertama, apa aja yang saya gunakan di backdrop. Nah, untuk di backdrop sendiri, saya menggunakan codingan ini, jadi ketika bendera ditekan atau ketika bendera diklik, maka langsung mulai ke backdrop yang pertama, yaitu backdrop gedung. Nah, ini. Nah, di sini juga ada when bendera diklik, maka si lampu itu akan hijau. Nah, ini nanti berguna ketika di game. Nah, selanjutnya ada codingan dari sprite guru. Nah, di sprite guru ini, Halo semuanya, perkenalkan saya menggunakan beberapa coding yang dimana di coding ini terdapat beberapa ini ada codingan untuk si sprite ini. Jadi ketika si sprite ini ada di beberapa backdrop harus di show atau diperlihatkan, dan ketika di game ini akan di hide atau disembunyikan. Ini berguna agar si sprite ini tuh ada di backdrop yang kita inginkan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada coding ini. Nah, di sini ketika bendera diklik, maka si sprite ini akan berada di X4 dan Y negatif 58, yaitu 656, yaitu di tengah-tengah di sini. Berada di posisi tengah backdrop. Selanjutnya, si guru akan berubah menjadi kostum 1, yaitu ini, dan akan memulai play sound. Jadi nanti akan keluar, akan berbicara ya si guru ini. Setelah selesai suara ini, maka si backdrop akan berubah ke backdrop selanjutnya, yaitu backdrop penuh. Sebenarnya di sini saya juga menggunakan tombol mulai. Jadi ketika tombol ini diklik, maka akan berpindah ke backdrop selanjutnya.
Nah, setelah di backdrop menu, nanti si sprite ini akan Halo berpindah semuanya, ke hari ini sebelah kanan. Akan berpindah ke sebelah kanan, yaitu X-nya ini dan Y-nya ini. Lalu setelah itu akan switch menjadi guru 2. Menjadi custom guru 2, yaitu seperti ini. Dan di situ si guru langsung akan berbicara. Nah, di sprite ini tidak ada switch backdrop dikarenakan si user ketika ingin berpindah dari backdrop ini harus menekan salah satu dari tombol materi atau quiz game. Tetapi di sini dalam media pembelajaran ini nanti si user itu diharuskan mengklik materi terlebih dahulu dikarenakan harus menyampaikan penjelasan dulu. Nah, ketika sudah di pengertian di sini, halo semuanya. Di sini maka ini adalah codingannya ya. Jadi ketika backdrop switch ke pengertian, maka akan di-play-lah sound yang menjelaskan mengenai ini. Lalu setelah itu wait 1 second. Nah, untuk di halaman ini si user harus mengklik panah selanjutnya atau panah back untuk berpindah dari backdrop ini. Ketika ingin kembali, maka klik panah yang sebelah kiri, dan ketika ingin selanjutnya, maka klik panah yang sebelah kanan. Nah, nanti akan switch ke backdrop kendang. Di sini menjelaskan mengenai materi kendang, si guru atau si sprite akan tetap di sebelah kanan dan nanti akan play sound menjelaskan mengenai kendang sampai selesai. Setelah itu nanti di backdrop yang lain juga akan sama menggunakan panah selanjutnya dan panah back seperti itu. Nah, di codingan sprite ini codingannya sama saja, hanya yang membedakannya when backdrop switch to-nya saja. Jadi ketika si backdrop sudah ada di kendang, maka lakukan ini. Ketika si backdrop switch ke gondang, maka codingannya ini. Jadi codingannya sama saja, namun yang membedakan di when backdrop switch to saja, seperti itu. Nah, lalu ada yang sedikit berbeda di when backdrop to switch to back home. Nah, di sini codingannya si guru akan kembali menjadi sprite atau custom yang pertama dan akan berpindah ke tengah. Mari kita lihat. halo semuanya. Jadi Hari akan ini. berpindah ke tengah-tengah. Selanjutnya penjelasan ketika berpindah ke tengah ini akan ada suara, lalu nanti si guru akan menyuruh si anak untuk mengklik tombol home untuk kembali ke halo semuanya. Nah, untuk Hari kembali ke sini seperti itu. Dan setelah di backdrop ini, si guru juga akan berpindah menjadi guru 2 atau custom, diubah ya customnya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada, saya lupa menjelaskan, kenapa di sini ada when touching button ini tuh untuk yang mainkan ini, yang untuk setiap musik tadi yang saya perlihatkan. Nah, itu sebenarnya ketika tidak digunakan pun tidak apa-apa, seperti itu. Jadi kan untuk selanjutnya itu menggunakan panah ya. Jadi ini yang wait until touching button tidak digunakan pun tidak apa-apa. Selanjutnya ke sprite ini, yaitu klik materi. Di sini saya menggunakan ini. Nah, jadi ketika ini diklik, ketika bendera diklik, selamanya ketika si tombol atau sprite ini berada di backdrop nomor 2, yaitu backdrop pengertian, maka akan di-show.
Namun ketika tidak berada di backdrop nomor 2 akan disembunyikan. Jadi menggunakan kondisi ini. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada menggunakan when the sprite click. Jadi ketika materi ini diklik, semua suara itu akan berhenti dan akan berpindah ke backdrop pengertian. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sprite quiz game. Ini button tuh. Ini codingannya sama saja seperti button tree atau sprite materi. Tetapi yang berbedanya ketika sprite ini diklik, sound-nya itu akan berhenti dan akan berpindah ke menu game. Yang tadi kan ke pengertian, yang materi ke pengertian, ini ke game. Lalu yang selanjutnya ada sprite mainkan. Nah, di sprite mainkan ini tadi kan beradanya di materi ya. Nah, di sini kita akan halo semuanya. Nah, di sini kita berada di setiap materi. Nah, jadi di sprite ini sama saja seperti yang tadi di sprite materi dan quiz game. Jadi ketika diklik itu, si mainkan ini, yang pertama ini akan berada di kendang. Nah, ketika berada di kendang, jadi menggunakan looping forever. Jadi, dan conditional if, jadi ketika ada di kendang maka akan di show, dan ketika tidak ada di kendang maka akan hide. Nah, di sini when the sprite click, ketika ini diklik, semua suara itu akan berhenti dan si tombol mainkan ini atau sprite ini akan berada di X dan Y ini, yaitu di bawah setiap foto atau setiap gambar dari alat musik, dan dan ketika diklik akan memainkan suara dari setiap alat musik. Ini berada di materi kendang. Lalu di sini bisa kita lihat button ini itu memiliki beberapa gitu ya, ada beberapa di sini yang saya gunakan. Nah, ini codingannya itu sama saja, namun yang membedakannya, jadi si sprite ini kan tadi adanya di kendang, nah sprite ini adanya di gondang. Untuk codingannya, jadi sama saja gitu. Tuh, sama saja, yang hanya membedakannya mah ini backdropnya itu untuk di mana saja gitu. Yang tadi kan ada di kendang, di gondang, di kolintang, ada di sapek. Nah, ini. Dan jangan lupa mengganti soundnya. Jadi, setiap sprite ini memiliki sound yang berbeda-beda karena sesuai alat musik yang nanti harus diklik oleh user. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada sprite mulai, saya lupa menjelaskan. Nah, untuk di sprite mulai sendiri, halo semua. ini berada di backdrop pertama, jadi sama saja menggunakan looping dan conditional ini. Lalu when sprite diklik itu akan stop all sound dan switch ke backdrop menu yang tadi ada pilihan materi dan quiz game. Lalu di sini ada sprite home. Nah, di sprite home ini, ketika diklik si sprite home ini akan berpindah ke menu. Jadi, nanti ketika diklik di akhir, di backdrop terakhir itu, nanti ketika diklik akan berpindah Halo semuanya. sini. Hari ini Akan berpindah ke backdrop ini. Seperti itu. Jadi, kenapa gunanya home ini digunakan? Kan setelah selesai materi, si anak-anak harus bermain game kan, harus memilih ini. Jikalau si anak harus mengklik panah back terus-terusan, kan itu capek gitu ya. Lebih baik menggunakan backdrop home saja, seperti itu. Jadi ketika diklik si home ini akan beralih ke menu ini. Jangan lupa if backdrop name-nya ini back home, yaitu backdrop ini. Selanjutnya ada sprite tanda panah. Nah, di sprite tanda panah ini
Sama saja untuk conditional dan loopingnya ini. Lalu, ketika ini diklik, si backdrop itu akan berpindah ke halaman selanjutnya. Jadi, untuk panah yang menjorok ke kanan ini sama saja, namun jangan lupa diubah backdrop number-nya itu di berapa gitu, inginnya tuh ada di backdrop berapa. Kayak ini kan di backdrop 3, ini 4, dan seterusnya. Dan jangan lupa diganti juga switch backdrop-nya itu ingin kemana. Kan contoh yang ini dari backdrop 3, yaitu pengertian ingin ke kendang, maka di sininya switch backdrop tuh kendang, seperti itu. Jadi ini codingannya yang panah ke kanan sama saja. Dan sekarang sprite panah ke kiri. Nah, di panah ke kiri ini sebaliknya dari yang ke kanan. Yang ke kiri ini ketika di backdrop 3 yang pengertian itu, maka akan berpindahnya ke menu. Jadi ke sebelumnya gitu. Seperti itu. Jadi untuk codingannya mah sama saja. Ini juga sama hanya saja diduplikat saja agar ininya tuh sama gitu isinya, tidak membuat satu-satu, yang digantinya hanya switch backdropnya dan backdrop numbernya saja. Lalu di sini ada backdrop selesai. Nah, untuk backdrop selesai ini digunakan ketika si game yang akan dimainkan anak-anak nanti itu ketika game selesai, game over, maka akan muncul sprite ini. Nah, mari kita lihat dulu contohnya. Halo semuanya, hari ini kita akan mengenal tentang alat musik tradisional di Indonesia. Nanti kita akan seru. Nah, Halo semuanya. Nah, tuh. Ketika game over, maka akan muncul ini, dan selesai, lalu akan beralih ke menu. Nah, di sini saya kenapa di sini ada when I recap selesai? Nah, untuk mengetahui itu, mari kita ke sprite ayam. Nah, di sprite ayam ini ada banyak sekali codingan ya, bercabang-cabang. Nah, di sini yang pertama ada when bendera diklik itu akan selamanya jika berada di backdrop nomor 14, yaitu yang game yang ini, maka si ayam itu akan muncul. Halo semuanya. Nah, si ayam itu akan muncul. Nah, ini yang codingannya. Jadi ketika tidak ada di backdrop 14 akan menghilang. Nah, selanjutnya di sini ada when backdrop switch to game. Nah, ketika sudah ada di backdrop ini, yang hijau ini, backdrop 14, si ayam tersebut akan pergi atau akan stay di sini. Nah, lalu selamanya next custom wait 0,1 detik dan broadcast mulai. Nah, jadi ketika sudah di backdrop ini, si ayam itu akan langsung ke custom ini, lalu si anak akan langsung mulai bisa digerakkan. Nah, bagaimana codingan bisa digerakkannya? Maka ini, ketika mengklik spasi, ketika mengklik spasi, maka si ayam ini akan mengeluarkan suara kok. Nah, akan mengeluarkan suara tersebut, dan ketika lampu merah, nah, dari mana kira-kira ini ada oranye lampu? Di sini saya membuat variabelnya. Ada beberapa variabel yang saya gunakan, yaitu salah satunya ini, lampu. Nah, ketika lampu merah, si ayam ini akan berhenti di atas. Ketika lampu merah, si ayam akan berhenti, dan kenapa itu lampu merah? Jadi, ketika si ayam ini menyentuh lonceng ini, si lampu akan berwarna merah, sehingga si ayam tuh akan berhenti. Namun, ketika si ayam tidak menyentuh
lonceng ini, si ayam akan terus loncat ketika spasi diklik. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada codingan when backdrop to game, ketika backdrop ke sini akan memperlihatkan variabel nilai. Nah, di sini saya menggunakan variabel nilai ini. Nah, variabel nilai ini nanti akan mengumpulkan nilai-nilai atau skor dari hasil jawaban ketika si ayam ini menyentuh lonceng akan menampilkan pertanyaan, dan ketika jawaban user dan hasil dari jawaban user benar atau salahnya nanti akan tertampung di variabel ini, begitu. Nah, di sini ada when I reach game over. Nah, tadi jadi kita membuat message atau pesan ketika ada game over, message-nya bisa bikin di sini new message. Ketika message game over, maka akan akan menampilkan suara ini dan say game over. Nah, kenapa di sini tiba-tiba ada game over gitu, ada message game over dikirimnya itu dari codingan ini. Nah, di codingan ini ketika mulai selamanya, ketika si ayam ini menyentuh bom, maka akan game over, ada pesan game over, ada broadcast game over. Nah, si pesan ini nanti akan dikirimkan kan ke sini. Ketika game over, maka akan ada suara ini dan say game over. Wait 1 second, lalu broadcast selesai. Nah, broadcast selesai ini dikirimkan ke sprite yang selesai tadi, ke sprite yang ini, yang selesai. Nah, ke sprite selesai ini. Jadi, kan tadi ada when I recap selesai, akan berhenti soundnya dan diperlihatkan tombol ini. Seperti itu. Nah, di codingan ayam juga, nah kan tadi udah ada ketika menyentuh ini bom. Nah, apa yang terjadi ketika menyentuh si bell ini? Ketika menyentuh bell ini, maka ada broadcast touching bell. Nah, kira-kira kemana nih si broadcast touching bell ini? Maka ini, si broadcast ini akan dikirim ke si lonceng. Nah, di si lonceng ini, lonceng ini, nah si lonceng ini ketika ada di backdrop 14 itu di show dan ketika tidak itu hide. Nah, when backdrop to game akan men-set nilai yang ini, lalu selamanya ketika si lonceng ini tidak menyentuh ujung layar ini, maka lampu akan hijau, yang artinya dia akan tetap bergerak dari kanan ke kiri. Move negatif 6 step. Jadi ini tuh kecepatannya gitu, kecepatan ininya, berpindahnya. Dan lainnya, ketika tidak lampu hijau, ketika tidak touching edge, maka si ini tuh ketika tidak menyentuh layar ini akan berdiam diri saja di go to 200. Nah, di sebelah sini nih. Di sebelah sini. Jadi ini tuh akan berhenti. Kenapa berhenti? Karena ketika menyentuh ayam gitu ya. Jadi ketika tidak menyentuh ayam, si ini tuh akan tetap berjalan saja gitu. Dan ketika menyentuh ayam akan berhenti di X200 dan negatif 95. Lalu repeat until touching ayam. Nah, jadi di until ayam ini
until menyentuh ayam ini, atau berada Y position negatif 73. Jadi pokoknya ada di garisan ini, di barisan ini, di Y position touching ini atau yang tadi edge ini akan broadcast touching bell. Nah, di sini broadcast touching bell. Jadi broadcast touching bell-nya ini akan membuat si ayamnya itu dan si ayam dan si loncengnya itu berhenti seperti itu. Lalu di sini apa yang terjadi ketika si ayam ini menyentuh lonceng atau lonceng ini menyentuh ayam gitu? Di sini akan di-set nomor soal. Nah, dari mana kira-kira ini nomor soalnya? Nah, di sini saya menggunakan variabel nomor soal. Nomor soal ini digunakan ketika akan memunculkan pertanyaan yang kita telah buat. Di mana kita bisa membuat soal-soal tersebut? Maka di make a list. Nah, di make a list ini kita bisa membuat pertanyaan dan juga jawaban. Dan jangan lupa setiap pertanyaan ini nomor jawabannya harus sesuai dengan nomor pertanyaannya. Seperti itu. Nah, di sini ketika menyentuh ayam, si belnya ini akan men-set pertanyaan dan lampunya akan merah. Nah, tadi ketika lampu merah atau tidak hijau, maka semuanya itu akan berhenti. Lalu, item nomor soal of pertanyaan. Jadi nanti akan muncul dan akan menjawab, usernya itu harus menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini ada ketentuannya. Jika pertanyaan tersebut jawaban tersebut sama dengan jawaban tersebut dengan jawaban yang telah kita buat, sesuai dengan jawaban yang kita telah buat, maka nilainya itu akan berubah menjadi 5, akan bertambah menjadi 5, dan ketika salah akan 0 saja, seperti itu. Lalu setelah itu, set lampu hijau ketika setelah si user menjawab pertanyaan tersebut agar si gamenya mulai lagi, seperti itu. Nah, untuk di bomnya, coding yang saya gunakan itu ini. Jadi ketika bendera diklik, jadi harus ada di background 14. Jadi ketika ada di background 14 akan show, dan ketika tidak akan hide, sama saja seperti yang lainnya. Lalu ketika ini di backdrop game, yaitu ini, maka akan pergi ke sebelah kanan pojok sini, dan selamanya akan terus bergerak ke kanan ke kiri. Jadi jika tidak menyentuh layar sebelah sini, akan terus berjalan ketika itu lampu hijau. Namun ketika lampu merah, maka akan diam di tempatnya sampai di mana dia berjalan. Seperti itu.